Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruwiya anin nabi annahu qala khoslatani la syai'a afdhulu minhuma al imanu billah wa naf'u lil muslimin wa khoslatani la syai'a akhbatu minhuma asyirku billah wa durubil muslimin. Hadis yang diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda, dua hal yang tidak ada sesuatu yang lebih utama daripadanya. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah perbuatan yang bermanfaat untuk umat Islam. Jadi dua hal ini adalah sesuatu yang lebih utama daripadanya, yaitu iman kepada Allah dan perbuatan yang bermanfaat untuk umat Islam. Maka marilah kita menjaga iman dan senantiasa dalam aktivitas kita ada manfaatnya pada orang lain, atau setidaknya kalaulah tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kita bisa menahan diri untuk tidak menzaliminya. Kemudian ada dua hal yang tidak ada tandingan keburukannya, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua perbuatan yang menyakiti umat Islam. Jadi sesuatu yang tidak, atau yang paling buruk dan saking buruknya itu tidak ada tandingannya adalah yang pertama menyekutukan Allah, yaitu menyembah selain Allah dan berbuat sesuatu perilakunya, ucapannya atau perkataannya menyakiti umat Islam. Inilah sesuatu yang semestinya harus kita hindari. Kemudian waqala alaihi salam, alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama'i fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal al-mayyita binuril hikmati kama yuhyil arda al-maitata bima'il matar. Yang artinya Nabi SAW bersabda, hendaklah kalian senang bergaul bersama ulama. Dan yang kedua, mendengarkan kata-kata orang ahli hikmah atau yang penuh dengan kebijaksanaan. Sebab Allah SWT menghidupkan hati orang yang katakanlah mati atau tidak, hatinya tidak peka, atau membantu dengan cahaya kebijaksanaan sebagaimana Allah menghidupkan kembali atau menghijaukan kembali tanah yang gersang atau tandus dengan siraman air hujan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian senang bergaul bersama ulama. Yang kedua, mendengarkan kata-kata orang ahli hikmah, sebab Allah akan menghidupkan hati orang yang hatinya mati atau membatu dengan cahaya kebijaksanaan, bagaimana Allah menghidupkan kembali atau menghijaukan kembali tanah yang gersang atau tandus dengan siraman air hujan. Kemudian ini makalah Sayyidina Umar, wa an Umar izud dunya bil mali wal izul akhirati bisolihi a'mal. Dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau bersabda bahwa siapa masuk kubur atau mati tanpa membawa bekal, maka seakan-akan dia menyeberang lautan tanpa perahu, yang pasti tenggelam. Masyaallah muslimin, pendengar rahmatullah, Sayyidina Umar ini beliau dalam sebuah ungkapan makalahnya bahwasanya, atau athar sahabat, bahwasanya
Sayyidina Umar mengatakan kemuliaan dunia yaitu dengan harta benda dan kemuliaan akhirat dengan baiknya amal. Maka mari bersama-sama hal itu kita fahami, kita mengerti sehingga bisa berbuat sesuatu untuk kebaikan di dunia dengan bekerja keras untuk mendapatkan harta yang halal hingga membuat mulia hidup kita, dan untuk akhirat lebih banyak kita beribadah, berbuat suatu kebaikan yang memberikan manfaat orang lain sehingga akhirat nanti menjadi mulia. Wa an Abi Bakrin Siddiq man takhalal qabra bila zatin faka'annama raqabal bahra bila safinatin. Jadi artinya bahwasanya beliau bersabda, barang siapa masuk kubur atau mati tanpa membawa bekal, maka seakan-akan dia menyeberang lautan tanpa perahu yang pasti akan tenggelam. Artinya jangan sampai kita berani dalam hidup ini meremehkan urusan akhirat sehingga suka-suka hati kita berbuat sesuatu dan bahkan menganggap enteng kehidupan akhirat nanti sehingga tidak ada bekal yang kita bawa ke sana. Sayyidina Umar telah mengungkapkan bahwasanya barang siapa yang tadi meninggal dunia tanpa bekal, maka seakan-akan dia menyeberang lautan tanpa perahu. Yang namanya menyeberang lautan tanpa perahu, ya katakanlah sak pandai-pandainya berenang, tapi kalau jaraknya sangat jauh tentu tidak akan kuat dan pasti akan tenggelam. Hadis yang lain riwayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asbaha wa huwa yaskun dhiqul ma'ashil faka'annama yasku rabbahu wa man asbaha bi umuri dunya hazinata faqad asbaha saqitan ala Allah wa man tawaddu'a li'ghaniyun li'ghinahu faqad dhahaba thuluthatinihi. Jadi diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa di pagi harinya terus mengeluh tentang kesulitan hidupnya kepada sesamanya, maka seakan-akan ia mengeluh kepada Tuhannya. Barang siapa, yang kedua, barang siapa pada pagi harinya sudah merasa sedih terhadap urusan dunia yang menimpa dirinya, berarti sejak pagi-pagi dia sudah membenci Allah, tidak sabar dan tidak rela atas takdir Allah. Ketiga, barang siapa tunduk dan hormat kepada orang kaya dikarenakan kayaannya, berarti ia sudah kehilangan 2/3 imannya. Ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya barang siapa di pagi harinya terus mengeluh tentang kesulitan hidupnya kepada sesamanya, maka akan ia akan mengeluh kepada Tuhannya. Barang siapa pada pagi harinya sudah merasa sedih terhadap urusan dunia yang menimpa dirinya, berarti sejak pagi dia sudah membenci Allah, tidak sabar dan tidak rela atas takdir Allah. Barang siapa tunduk dan hormat kepada orang kaya dikarenakan kekayaannya, berarti ia sudah kehilangan 2/3 dari imannya. Maksudnya seolah-olah dia tidak yakin kepada Allah SWT bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an salatun la yudrikna bi salatin ghanil bil muna
wasyababu bil khidbi wasahatu bil adwiyah. Abu Bakar Siddiq berkata, ada 3 hal yang tidak akan dapat dicapai dengan 3 hal lainnya. Kekayaan tidak akan bisa dicapai dengan lamunan atau angan-angan. Yang kedua, kemudahan atau usia muda tidak akan dapat diperoleh kembali dengan menyemir rambut atau polesan. Yang ketiga, kesehatan tidak akan diperoleh hanya dengan obat-obatan. Jadi maksudnya ini bahwasanya Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwasanya ada 3 hal yang tidak akan dapat dicapai dengan 3 hal lainnya. Kekayaan, orang pengen kaya, tidak mungkin dia akan kaya dengan cara melamun, merenung, maka ada usaha, ada sesuatu yang dia kerjakan untuk mendapatkan kekayaan, atau dengan doa, sehingga dengan doa itu Allah membimbing dapat melakukan suatu usaha atau aktivitas yang bisa menghasilkan nilai rupiah atau kekayaan. Yang kedua, usia muda tidak akan dapat diperoleh kembali dengan menyemir rambut atau polesan. Jadi ketika kita sudah sampai pada usia tua atau senja, meskipun kita memolas rambut kita yang tadinya putih untuk bisa hitam kembali, tetap itu tidak akan bertahan lama. Hanya kesan saja rambutnya masih hitam, tapi tetap apa yang ada di organ tubuh kita yang sesungguhnya tidak akan mudah lagi. Ini artinya apa? Bahwasanya sebaiknya kita bisa menjaga, memaksimalkan di usia muda kita. Yang ketiga, kesehatan tidak akan diperoleh hanya dengan obat-obatan. Artinya apa? Seiring dengan bertambahnya usia, maka sering penyakit datang silih berganti. Dan penyakit itu tidak akan bisa kita hilangkan dengan obat-obatan. Memang bisa terobati, tapi itu sifatnya tidak permanen. Tiba waktunya juga akan tumbuh penyakit yang lain lagi. Semakin banyak obat yang kita konsumsi, malah kadang-kadang menimbulkan penyakit yang lain lagi. Maka apakah yang harus kita lakukan? Yaitu dengan menjaga kesehatan itu sendiri. Ada sebuah ungkapan dari Sayyidina Umar. Wa an Umar husnus tawabuti ilan nasi nisful aqli wa husnus su'ali nisful ilmi wa husnut tadbiri nisful ma'isyati. Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengungkapkan dalam sebuah kata-kata yang sangat indah, menggalang kasih sayang dengan sesama manusia merupakan sebagian dari tanda orang yang berakal sehat. Artinya apa? Kita senantiasa dengan penuh semangat kasih sayang kepada orang lain. Hidup ini tidak membenci orang lain, tidak membuat persoalan pada orang lain, tidak membuat kisruh. Maka dalam hal ini merupakan sebagian tanda orang yang berakal sehat. Jadi tandanya orang yang akan sehat ada senantiasa membuat kedamaian. Dan yang kedua, pertanyaan yang baik merupakan sebagian dari cara memperoleh ilmu. Sehingga kalau kita nggak tahu kemudian bertanya kepada ahlinya, maka itu merupakan bagian dari kita berusaha untuk memperoleh ilmu. Maka jikalau ada pertanyaan, bahkan kita yang mendengar pun ada orang bertanya yang semula tidak tahu, kita menjadi tahu. Tapi dengan syarat yang kita tanya memang mempunyai kapasitas untuk bisa menjawab dengan benar. Dan yang kedua, kita tidak seolah-olah mengujinya.
memang dengan penuh keikhlasan bertanya, bukan mengada-ngada, itu insya Allah menjadi sebagian dari tambahnya ilmu. Kecuali kalau memang ada niatan, kita sudah tahu tapi bertanya dikarenakan dengan tujuan agar orang lain yang selama ini tidak tahu bisa menjadi tahu, karena pertanyaan kita semata-mata untuk memberitahu orang lain, tapi dengan cara kita bertanya dengan ahlinya sehingga menjelaskan, sehingga orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu. Yang selanjutnya adalah mengelola suatu dengan baik merupakan sebagian dari penghidupan. Segala sesuatu membutuhkan suatu manajemen, maka manajemen itulah hakikatnya menjaga sebagian dari penghidupan. Apapun yang kita perbuat hendaklah ada manajerial yang benar, ya. Meskipun kita menjadi seorang pengusaha yang kecil, tapi manajemen yang baik itu menjadi bagian kehidupan. Kalaulah tidak yang bersifat komersial, yang bersifat sosial pun adalah ada manajemennya. Organisasi sosial juga ada manajemennya. Sekecil apapun itu insya Allah merupakan bagian dari menjaga, mengelola suatu dengan baik, bagian dari penghidupan. Insya Allah membawa kebaikan. Tidak boleh kita suka-suka hati kita. Kemudian ada makalah wa an Usmana man tarokatunya ahabbahullahu ta'ala wa man tarokat dzunuba ahabbahu malaikah wa man hasamat tama'a anil muslimina ahabbahu muslimun. Sayyidina Utsman radhiyallahu an berkata, barang siapa menghindarkan diri dari dunia maka Allah akan mencintainya. Barang siapa selalu menjauhi perbuatan dosa, pasti ia akan dicintai malaikat. Barang siapa yang tidak mempunyai keinginan mengambil untung dari umat Islam, maka ia akan cintai orang-orang Islam. Alhamdulillah sehat Mas Farhan, Mas Akbar. Jadi Sayyidina Utsman dalam hal ini pernah berkata, barang siapa menghindarkan diri dari dunia maka Allah akan mencintainya. Artinya apa? Kehidupan dunia tidak di hati kita, tapi kita melakukan sebagaimana bagian dari yang harus kita kerjakan sewajarnya. Tidak menjadi hubbu dunya wa karahiyatul akhirah, yang artinya senang dunia dan takut akan akhirat, takut akan kematian dari akhir, tidak. Tapi yang kita lakukan adalah memang kita bekerja sebagai bentuk dari bagian melaksanakan perintah Allah untuk berikhtiar, tapi tidak menjadi sesuatu yang betul-betul kita tuju sehingga melalaikan, bahkan sampai kita melanggar hak-hak, mendolimi orang lain demi mengejar dunia, menipu contohnya, mendolimi contohnya, membuat orang lain kecewa, ya. Yang baik bagaimana urusan dunia? Adanya simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Kalaulah kita bekerja, kalaulah kita bisnis itu sehat, ini Mas siapa ini, ya. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Utsman bin Affan, barang siapa selalu menjauhi perbuatan dosa, pasti ia akan cintai malaikat. Jadi malaikat senang jikalau kita itu hidup dengan penuh kehati-hatian sehingga tidak gampang berbuat dosa. Kita menjauhi perbuatan dosa, insya Allah Allah akan memerintahkan malaikat menolong diri kita. Apapun keadaan kita, maka malaikat yang ada di kanan kiri depan belakang kita akan menjaga kita. Seandainya ada suatu musibah, dihindarkannya. Kalaulah tidak dihindarkannya, paling tidak diperkecil sehingga tidak membuat madarat yang menyedihkan diri kita. Kemudian yang ketiga, Utsman bin Affan pernah berkata, barang siapa yang tidak mempunyai keinginan mengambil untung dari umat Islam, maka ia akan cintai orang-orang Islam. Artinya apa? Tidak kita bersama-sama dengan umat Islam dalam kehidupan di masyarakat menjadi objek
komersial kita. Seandainya ada, biarlah itu berjalan secara wajar, tapi tidak menjauhi, tidak menjadi tujuan untuk kita menjadikan objek. Contohnya yang saat sekarang ini sedang musim pembelian hewan kurban ya. Sebagai panitia barangkali kita laksanakan sewajarnya sebagai amanah panitia untuk mendapatkan hewan kurban, tidak menjadi tujuan dengan mendapatkan sapi sehingga menjadi objek mendapatkan keuntungan, mendapatkan bonus. Laksanakan sewajarnya. Jadi itulah Allah memberikan amanah pada kita untuk bisa beribadah lewat pembelian hewan kurban, mencari hewan kurban. Di antaranya seperti itu. Seandainya menjadi pedagang, maka tidak terus serta-merta mengambil manfaat mumpung musim kurban, mengeruk sebanyak-banyaknya, tidak. Untung sewajarnya, insya Allah itu yang menjadi berkah, bukan menjadi tujuan untuk mengeruk kekayaan aji mumpung tidak. Maka insya Allah sesuatu kalau diniatkan betul, maka orang lain atau umat Islam kan cinta kepada kita, dan Allah akan mengembalikan kepada kita. Karena apa? Hati kita penuh dengan empati, hati kita penuh dengan jiwa sosial, sehingga tiba waktunya tahun ini merasa puas, tahun berikutnya akan mencari dan mencari. Jangan takut kita akan bangkrut. Insya Allah dengan kita melayani umat Islam, maka Allah akan melayani apa yang kita butuhkan dengan sebaik-baiknya keberkahan. Ini adalah kata Sayyidina Utsman. Jadi barang siapa yang tidak mempunyai keinginan mengambil untung dari umat Islam, maka ia akan cintai orang-orang Islam. Jadi kalaulah hal itu dapat kita terapkan, maka barokahlah kita semuanya di dalam aktivitas ibadah ini. Masyaallah muslimin wa jumlatul mukminin rahimakumullah dimanapun berada. Kemudian dalam hadis yang lain, ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ya Abu Dzar, jaddidi safinata fa inal bahra amiqun wa khudh zadda kamilan fa inna safara ba'idun wa qaffifil himla fa innal aqaba ka'udun wa akhlisil amala fa inna naqida basirun. Yang artinya bahwasanya dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata Nabi? Hai Abu Dzar, perbaharuilah perahu itu, karena lautan itu amat dalam. Yang kedua, bawalah bekal yang cukup karena perjalanan amat jauh. Yang ketiga, ringankanlah bebanmu karena rintangannya berat. Yang keempat, ikhlas dalam beramal karena Tuhan yang mengawasimu sangat cermat. Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi. Pesan Rasulullah yang pertama, wahai Abu Dzar, perbaharuilah perahu itu karena lautan itu amat dalam. Artinya adalah kita memperbanyak. Dalam sebuah hadis yang lain mengungkapkan, jadidu imanakum bila ilaha illallah, perbaikilah imanmu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi perbanyak kita baca tahlil, bersyahadat. Itulah yang dimaksud memperbarui perahu itu. Atau dengan kata lain, kita memperbanyak kalimat zikir, memperbanyak amal-amal soleh, memperbanyak aktivitas-aktivitas sosial yang insya Allah itu menjadi bekal kita. Jadi jangan putus sesaat.
Jangan hanya sesaat kita beribadah kemudian berhenti ya. Tapi usahakan kita senantiasa istiqomah. Itulah berbaharui terus istiqomah. Jadi tidak usang, ibaratnya dalam sebuah pepatah hangat-hangat tai ayam, tapi terus menerus ya. Kemudian yang kedua, beliau Rasulullah SAW berpesan pada Abu Dzar Al-Ghifari, bawalah bekal yang cukup karena perjalanan amat jauh. Kita merenung bahwasanya manusia itu, kalaulah kita melihat bagaimana Rasulullah SAW hidup, Allah anugerahkan kesempatan hidup selama 63 tahun. 63 tahun Rasulullah di usia tahunnya itu tahun Hijriah. Jikalau kita konversi ke dalam tahun Masehi, usia Rasulullah itu 61 tahun. Itu adalah sebagai gambaran dan pelajaran bagi umat Islam bahwasanya sekitar itulah umat Muhammad diberi kesempatan hidup di dunia, pindah alam ke alam barzah, maka hal itu sangat dan sangat lama dan sangat panjang sampai pada hari kiamat nanti. Maka hal itu sangat panjang, kita membutuhkan satu bekal yang banyak. Maka jangan bosan untuk senantiasa berbuat kebaikan. Setidaknya perintah-perintah Allah jangan kita anggap enteng dan sepele. Contohnya yang wajib, sholat 5 waktu. Banyak di antara yang mengaku beragama Islam tidak begitu peduli dengan sholat 5 waktunya. Apa tidak pedulinya? 5 waktunya kurang, kadang cuma 1 waktu maghrib saja, atau 2 waktu dengan duhurnya. Itu juga bagian dari sangat melalaikan dari perintah Allah. Karena hakikatnya ibadah-ibadah itu sudah ditentukan oleh Allah untuk kebaikan kita, kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat ya. Banyak orang-orang merasa hal itu tidak ada efeknya apa-apa, padahal itu sangat-sangat luar biasa efeknya, baik di dunia maupun di akhirat. Efek di dunia mungkin banyak persoalan-persoalan yang silih berganti menghantui kita. Karena apa? Dijelaskan sendiri oleh Allah di dalam Al-Quran, wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi celakalah orang-orang sholat yang bagaimana sholatnya, yang lalai terhadap sholat. Artinya tidak peduli dengan sholat yang Allah perintahkan 5 waktu, tidak peduli dengan bagaimana khusyuknya ibadah sholat, tidak peduli dengan bagaimana bisa memahami makna-makna sholat ya, itu adalah lalai. Maka sholat itu seakan-akan menjadi beban dalam hidupnya. Kalau sudah sholat sudah selesailah. Itulah yang menjadi persoalan, yang pada akhirnya sholat itu tidak bisa merubah kehidupannya. Kalau kepingin bisa merubah kehidupannya, maka mari kita bersama-sama untuk menjaga sholat. Setidaknya 5 waktu kita jaga waktunya, kita jaga bacaannya, kefasihannya, hati kita dengan khusyuk, menjaga syarat dan rukunnya. Itu adalah bagian dari mendirikan sholat yang akan membawa efek yang positif. Jadi pesan Rasulullah kepada Abu Dzar tadi, bawalah bekal yang cukup karena perjalanan amat jauh. Jangan dia merasa enteng, karena kita nggak tahu usia kita sampai batas kapan ya. Dan kita tidak bisa menyetel berapa lama usia kita. Bisa kemungkinan Allah menganugerahkan usia yang panjang, bisa jadi pendek, namun kita nggak tahu. Yang kita tahu, yang bisa kita menyetel adalah ibadah kita. Ibadah kita bisa kita setel sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Jam sekian mau sholat duha, jam sekian mau sholat duhur, bisa. Nilai rupiah sekian saya harus sedekah, kita jaga. Berapa ayat dalam Al-Quran kita baca, berapa ribu kali kita berzikir, berapa ribu kali kita bersolawat, kemana saja kita akan beraktivitas bisa ya. Tapi usia tidak bisa. Maka hati-hati dengan usia ini, karena banyak orang yang kaget
ketika sudah pindah di alam barzah, dalam pandangan dia masih lama, ternyata secepat itu dia pindah atau dipindahkan ke alam barzah. Yang ketiga, pesan Rasulullah kepada Abu Dzar, ringankanlah bebanmu karena rintangannya berat. Jadi waqafifil himla fa'inal akibata ka'ud, yang artinya di sini adalah ringankanlah bebanmu karena rintangannya berat. Maksudnya apa? Janganlah kita hidup ini membuat berat kita, bernafsu untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Itu adalah amanah yang pada akhirnya kita diminta pertanggungjawaban. Tidak semuanya kita sanggup, tapi tiba-tiba kita menyanggupinya atau memaksa untuk mendapatkannya. Kalaulah hal itu kita sanggup, maka menjadi bagian dari amal ibadah. Tapi kalau tidak sanggup, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah nantinya, yang menjadi beban berat hidup kita yang sangat panjang. Ataupun pagi, siang, sore, malam mengejar urusan dunia, itu hakikatnya di satu sisi mempermudah hidup kita, tapi di sisi yang lain, kalaulah kita tidak pandai mentasarufkannya di jalan Allah, maka akan dihisab yang akan membuat lamanya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah SWT. Seberapapun nilai rupiah, harta benda yang kita punya, tidak ada satupun yang dilewatkan oleh Allah untuk dihisab, untuk diaudit, untuk dihitung. Maka semakin banyak harta benda, hakikatnya semakin membuat kita siap-siap untuk membutuhkan waktu yang sangat panjang diaudit oleh Allah, yang bisa membuat kita berat pada akhirnya nanti. Lebih-lebih di dunia dengan banyak berbuat dosa, maka itulah memberatkan diri kita. Yang keempat adalah pesan Abu Dzar, pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ikhlaslah dalam beramal karena Tuhan yang mengawasimu sangat cermat. Jadi beramal membutuhkan suatu keikhlasan. Jadi keikhlasan itu menjadi kunci utama membuat nyamannya kita melaksanakan suatu rangkaian ibadah. Dan ikhlas itu pula yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diturunkannya keridhaan kepada kita. Jangan kita menganggap enteng, karena Allah adalah zat yang maha cermat melihat hati kita. Maka ketika hendak berbuat sesuatu, maka tatalah niat dengan keikhlasan. Insya Allah ya, sugeng gabung Bu Yanti, okay. Insya Allah dengan ikhlas itu ringan apa yang akan kita kerjakan, dan dengan ikhlas itu Allah akan memberikan balasan yang sebaik mungkin, dan pasti akan kita mendapatkan kebaikannya. Jangan takut untuk berbuat ikhlas, karena ikhlas akan kembali pada kita pada akhirnya nanti. Tidak untuk orang lain, tapi untuk kita ya. Apapun yang kita perbuat, tata niat, sehingga bagaimana bisa menjadi ikhlas hati kita. Masyaallah muslimin, jamaah rahimakumullah, pendengar rahimakumullah, dan juga para pendengar yang ada di siaran langsung TikTok ini, sedikit untuk bisa menambah pengetahuan kita dan untuk menambah spirit kita untuk senantiasa semangat beribadah kepada Allah SWT. Dalam hadis yang lain, urwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahana khamsatan khosira khamsatan, man istakhafa bil ulama'i khosirat din, man takhafa bil umura khosirat dunya, wa man istakhafa bil
jirani khasira manafi'a wa manis takhafa bil aqribaim khasira mawaddah wa manis takhafa bi ahlihi khasira tibal ma'isyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meremehkan 5 orang maka akan rugi dalam 5 hal. Sekali lagi, barang siapa meremehkan 5 orang maka akan rugi dalam 5 hal. Yaitu yang pertama, barang siapa yang meremehkan ulama maka akan rugi agamanya. Maka jangan anggap enteng dengan urusan ulama. Nanti kita rugi agama kita. Kalau rugi agama kita, maka kita tidak akan mendapatkan petunjuk untuk bisa hidup bahagia di akhirat nanti. Yang kedua, barang siapa yang meremehkan pemerintah maka akan rugi dunianya. Karena hidup ini berada di sebuah negara, ada pemerintahan yang mengatur kehidupan perekonomian ini. Kita sebenarnya terhadap pemerintah, bisa jadi kita kesulitan untuk urusan dunia kita. Mungkin juga malah kita tidak barokah, berusaha ini berusaha itu tapi gak berhasil, barangkali karena lisan kita suka mencaci maki pemerintah sehingga tidak ada keberkahan. Yang ketiga, barang siapa yang meremehkan tetangga maka akan rugi dari berbagai keuntungan. Dengan tetangganya senang-menang maka kita akan rugi dalam berkeuntungan. Katakanlah tetangga malas untuk berbagi, ya katakanlah kalaulah kita pulang kampung sekedar oleh-oleh pun kita nggak dikasih, meskipun tidak mengharap, tapi hakikatnya itu menjadi bagian dari kenikmatan di dalam bertetangga. Kalaulah kita mendapat musibah maka tetangga akan cuek. Karena apa? Kita tuh cuek juga, meremehkan tetangga. Yang keempat, barang siapa meremehkan kerabat maka akan rugi kasih sayangnya. Dengan saudara, dengan keluarga kita menganggap enteng, sehingga tetangga kita, saudara kita tidak lagi peduli pada kita, acuh saja, cuek saja. Nah, ini tidak baik bagi kita. Maka kita berusaha menjaga kepada tetangga, keluarga, lebih-lebih keluarga yang ada dekat dengan kita, untuk penuh dengan rasa kasih sayang, menjaga hubungan ini dengan keluarga kita, dengan saudara kita, kerabat kita. Karena itu adalah bagian yang Allah pilihkan untuk menjadi saudara kita, maka kita menjaganya. Jangan senang-menang, mungkin senang-menangnya kita merasa lebih, keluarga merepotkan, ya tak menjadi persoalan, itu kewajiban bagi kita. Tiba waktunya nanti kita juga akan merepotkan mereka, tapi kalau kita tidak peduli maka mereka pun akan malas dan cuek pada diri kita, ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah barang siapa yang meremehkan keluarga dan istrinya maka akan rugi kemesraannya atau kemanisan hidupnya. Di dalam rumah tangga, suami cuek pada istri, istri juga tidak menghargai suaminya, dengan anak suka-suka hati bersikap, atau anak tidak hormat pada kedua orang tuanya, maka akan hilang yang namanya kemesraan. Jadi justru yang ada adalah ketidaknyamanan di dalam keluarga. Maka dari itu jagalah dari 5 hal ini. Barang siapa yang meremehkan ulama maka akan rugi agamanya. Jangan sampai kita meremehkan. Yang kedua, barang siapa yang meremehkan pemerintah akan rugi dunianya. Pemerintah adalah bagian yang mengatur kehidupan di mana kita berada. Yang ketiga, barang siapa yang meremehkan tetangga maka akan rugi dari berbagai keuntungan. Banyak hal, bahkan sampai ada hadis, seandainya hal itu diperbolehkan maka tetangga itu seolah-olah menjadi ahli waris kita. Itu kata Nabi. Yang keempat, barang siapa meremehkan kerabat maka akan rugi kasih sayangnya. Seseorang yang dengan kerabatnya enggak baik, akan cuek, maka kasih sayang tidak ada. Maka
Jangan membeda-bedakan kerabat kita dan seperti apa modelnya, tetap kita mencurahkan kasih sayang. Dan yang terakhir, barang siapa yang menemukan keluarga dan istrinya, maka akan rugi kemesraannya atau kemanisan hidup rumah tangganya. Tidak boleh sewenang-wenang terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak, terhadap orang tua. Kita menjaga sehingga menjadi kemesraan, harmonis, senang, penuh dengan kasih sayang, sakinah, mawaddah, warahmah. Ma'asyiral muslimin, para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan lagi sekali lagi dalam kesempatan pagi hari ini live TikTok dalam sebuah hadis yang berikutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatun asya'ahunna gharibatun fi sittatin mawadi'ah. Al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi wal muskhafu gharibun fil manzili qaumin la yaqra'una fihi wal qur'anu gharibun fi jawfil fasiqi wal mar'atu muslimatun shalihatun gharibatun fi yadil rajuli dzalimi sayyi'il khuluq wa rajulul muslimun shalihu gharibun fi yadil mar'ati radiyatil sayyi'atil khuluq wal alimu gharibun bainal qaumi la yastami'una ilaihi. Tsumma qala Nabi alaihi salam, inna Allah ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati nadrar rahmah. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 6 hal yang tampak aneh berada pada 6 tempat, yaitu masjid itu tampak aneh jika berada di antara kaum yang tidak melakukan sholat di dalamnya. Yang kedua, mushaf Al-Quran itu aneh jika berada di rumah orang-orang yang tidak pernah membacanya. 3, ajaran Al-Quran itu aneh jika berada di dalam hati orang yang fasik. 4, wanita Islam yang soleh itu aneh jika menjadi istri lelaki yang zalim, laki brutal. Yang kelima, lelaki muslim yang soleh itu aneh jika menjadi suami perempuan yang hina, lagi bejat moralnya. Seorang alim itu aneh jika berada di antara golongan yang tidak mau menerima atau mendengarkan nasihatnya. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya Allah tidak akan memandang mereka pada hari kiamat dengan pandangan kasih sayang, yaitu mereka-mereka yang merasa aneh. Jadi maknanya ini, selamat datang, selamat bergabung Pak Taufan. Aceh Bulkan ini luar biasa, gabung terus. Jadi masjid itu nampak aneh jika berada di antara kaum yang tidak melakukan sholat di dalamnya. Maksudnya apa? Bahwasanya masjid yang masjidnya menjadi tempat ibadah, tapi karena di lingkungan tersebut malas beribadah, maka rasa-rasanya menjadi tidak nyaman. Masjid ada tapi kosong, masjid ada 1-2 imamnya, muadzinnya, atau ada 1 jamaah, 2 jamaah. Jadi rasanya tidak seirama dengan niat didirikannya masjid yang mestinya ada jamaah yang bisa memakmurkan atau meramaikannya dengan rangkaian ibadah-ibadah minimal sholat 5 waktu. Jadi nampak orang memandangnya menyayangkan hal itu sehingga aneh. Yang kedua, mushaf Al-Quran itu aneh jika berada di rumah orang yang tidak pernah membacanya.
punya Al-Quran tapi nggak pernah dibaca, sehingga terasa aneh. Umat Islam, Al-Quran itu mestinya bisa menjadi kendaraannya, yang dia akan menghampirinya, akan menemaninya, akan menolongnya dia melalui kiamat atau dalam hari nanti, sehingga tidak menjadi bagian yang bisa memberikan kebaikan. Karena apa? Tidak pernah dibaca, sehingga aneh yang mestinya dibaca tapi tidak dibaca. Maka istiqomahkan baca Al-Quran meskipun dalam sehari 1 ayat ya. Yang ketiga, ajaran Al-Quran itu aneh jika berada di dalam hati orang fasik ya. Orang yang banyak dosa tidak mempan dikasih nasihat Al-Quran, sehingga sangat aneh dan aneh ya. Kemudian wanita yang solehah itu aneh jika menjadi istri laki yang zalim, laki brutal. Istrinya baik tapi suaminya begedut ya, enggak aneh rasanya ketika mereka sholat, suaminya memandang itu karena tidak seirama dengan kebrutalannya, sehingga menjadi bagian yang tidak seirama. Tidak seirama itulah yang namanya aneh ya. Kemudian yang kelima, laki yang muslim yang soleh itu aneh menjadi suami perempuan yang hina, lagi bejat orangnya, tidak bisa menjaga diri, bikin sakit hati kepada suaminya, maka itu aneh. Nah, maka ini hakikatnya adalah ujian-ujian. Seandainya ada di antara hal tersebut yang tahan, bagaimana mereka menghadapi itu semuanya. Meskipun aneh, tapi dia bisa menjaga dirinya. Di keanehan tersebut, insya Allah akan memberikan rahmat baginya. Terus yang terakhir, yang keenam adalah seorang alim itu aneh jika berada di antara golongan yang tidak menerima ilmu atau mendengarkan nasihatnya. Ada orang alim tapi berada di tengah-tengah kelompok orang yang tidak mau peduli, tidak mau memanfaatkan ilmunya, tidak mau mendapatkan petunjuk dari ilmu yang dia dapatkannya, apalagi dengan bahasa mengambil keberkahan, kebaikan yang ada padanya ya, itu sangat aneh dan aneh. Jadi sungguhnya Allah tidak akan memandang mereka pada hari kiamat dengan penuh kasih sayang, dikarenakan mereka tadi tidak seirama dengan keadaan yang ada. Terima kasih pada semua pemirsa yang telah bergabung. Semoga meskipun singkat ada manfaatnya. Tiba waktunya kita akan bersama-sama lagi di live TikTok. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.